Baik, oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kami dari kelompok mata kuliah analisis instrumen dengan dosen pengampunya yaitu Pak Hadi Kurniawan MSc APT. Nah, kami di sini ingin mempresentasikan tentang materi kromatografi gas. Nah, bisa dilanjut. Nah, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan ada Eriska, ada Abigail Sania, ada Julianti, ada Tania, Della, Devia Valencia, Wulan Safitri, Nesya Yuandini, saya sendiri yaitu Amrina Rasyada Asmara, ada Weni, Husna Syafika, Wahyudi Saputra, dan Delvia Purwadi. Oke, next. Nah, pertama-tama kita masuk ke pengertian dulu. Oke, bisa di next lagi. Nah, pasti di sini kita bertanya-tanya kan, apa sih itu kromatografi gas dan apa sih metode kromatografi itu? Nah, di sini dijelaskan bahwa kromatografi adalah suatu teknik pemisahan campuran berdasarkan perbedaan distribusi dari komponen-komponen dalam fase gerak dan fase diam. Nah, fase gerak ini itu dapat berupa gas ataupun cairan. Nah, sedangkan kalau misalnya fase diam ini itu cairan ataupun padatan, jadi tidak bisa gas. Nah, fase gerak merupakan gas yang disebut kromatografi gas. Nah, atau gas chromatography. Nah, ketentuan dari gas chromatography ini atau kromatografi gas ini adalah untuk identifikasi semua jenis senyawa organik yang mudah menguap, juga dapat digunakan untuk analisis kualitatif juga kuantitatif senyawa dalam suatu campuran. Nah, analisis kuantitatif dengan gas kromatografi menggunakan metode standar internal. Nah, metode ini juga digunakan karena terdapat ketidakpastian yang disebabkan injeksi sampel juga kecepatan alirannya. Nah, metode ini seringkali digunakan untuk sampel yang tidak sesuai ataupun tidak mungkin diinjeksi langsung pada gas kromatografi. Nah, di situ ada gambar alat dari atau instrumen dari kromatografi gas. Nah, bisa dilanjut. Nah, di sini penjelasan dalam kromatografi gasnya, yaitu merupakan instrumen yang berfungsi untuk memisahkan, mengidentifikasi, juga menentukan secara kuantitatif senyawa volatil dengan titik didihnya itu hingga 350 derajat Celcius atau sampai 400 derajat Celcius, berarti sangat panas ya. Nah, gas kromatografi ini adalah kromatografi partisi di mana film yang cair itu ditahan di dalam penyangga padat yang bertindak sebagai fase diamnya. Nah, dan aliran gas yang dikendalikan di permukaan. Nah, permukaan cairan ini bertindak sebagai fase gerak. Temperatur yang digunakan dalam kolom kromatografi gas itu diatur menurut campuran komponen yang mengalami pemisahan partisi. Nah, beberapa keterbatasan metode ini itu termasuk kebutuhan senyawa yang dianalisis menjadi volatil yang stabil sampai batas waktunya tertentu. Nah, dan ketergantungan batas suhu pada kolom. Meskipun batasan berat molekulnya itu belum diketahui, tapi diperkirakan akan menjadi sekitar C75 untuk hidrokarbon, yang dimana wilayah di mana energi disolasi ikatan karbon sama dengan gaya dispersi yang mengatasi energi untuk menghasilkan fase uapnya. Nah, kemudian zat polar yang tidak mudah menguap harus diturunkan ke bentuk yang kurang polar sebelum dianalisis. Nah, kromatografi gas itu juga melibatkan suhu yang tinggi dalam prosesnya seperti yang disebutkan tadi, yaitu 350 derajat Celcius sampai 400. Nah, sehingga senyawa yang didekomposisi tidak dapat dihindari. Sebelum prosesnya dimulai, ada beberapa yang perlu diperhatikan. Nah, misalnya dalam bentuk sampel, pemilihan kolom, serta gas pembawa, suhu oven, dan penguapan selama injeksinya. Sampel yang diinjeksikan ke instrumen akan diubah menjadi gas dan dibawa oleh gas pembawanya. Pemisahan komponen yang dilakukan pada kolom akan diidentifikasi oleh detektor di dalam instrumen kromatografi gasnya. Kan ada detektornya tuh kalau misalnya di kromatografi. Nah, juga menyediakan data analitik yang sangat penting dan berharga secara kualitatif
dan kuantitatif. Nah, bisa dilanjut. Nah, yang kedua itu ada cara kerjanya. Nah, bisa di next lagi. Oke, di sini kita masuk ke cara kerja kromatografi gas itu seperti apa sih? Nah, seperti yang dibilang tadi, kromatografi gas itu untuk memisahkan, mengidentifikasi ataupun menentukan secara kuantitatif, secara volatil yang titik didihnya itu tinggi, yaitu 350 derajat Celcius sampai 400. Nah, jadi beberapa keterbatasan ini termasuk kebutuhan senyawa analisis menjadi volatil yang stabil di batas waktu tertentu dan ketergantungan batas waktu kolomnya. Jadi di mana zat polar yang tidak mudah menguap harus diturunkan ke bentuk yang kurang polar sebelum dianalisis. Seperti yang dijelaskan tadi, kromatografi gas juga melibatkan suhu tinggi dalam prosesnya, sehingga senyawa dekomposisi tidak dapat dihindari lagi. Nah, sampel yang diinjeksikan ke instrumen akan diubah menjadi gas dan dibawa ke gas pembawanya. Nah, pemisahan komponen akan dilakukan pada kolom yang diidentifikasi oleh detektornya, yang akhirnya itu akan menyediakan data analitik yang sangat penting dan berharga secara kualitatif juga kuantitatif. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Tania Kolbi. Silakan. Terima kasih kepada Amina. Baik, boleh dilanjutkan slide-nya. Baik, di sini ada pengaplikasian. Indonesia kaya akan sumber bahan obat alam dan tradisional yang secara turun-menurun telah digunakan sebagai ramuan obat tradisional. Pengobatan tradisional dengan tanaman obat diharapkan dapat dimanfaatkan dalam pembangunan kesehatan masyarakat. Sekarang ini pemerintah sedang mengalahkan pengobatan dengan bahan alam menurut Wijaya Kusuma tahun 1999. Daun sirsak atau Anora mungicata merupakan salah satu jenis tanaman obat dari familia Anoceae yang mempunyai manfaat besar bagi kehidupan manusia. Tanaman ini digunakan sebagai sumber gizi dan merupakan sumber bahan obat tradisional. Dalam industri makanan, sirsak dapat diolah menjadi selai buah, sari buah, sirup, dan dodol sirsak. Tanaman sirsak banyak juga digunakan sebagai tanaman obat karena berbagai bagian tanaman ini memiliki khasiat untuk penyembuhan maupun pencegahan penyakit. Untuk pemisahan bahan-bahan yang mudah menyuap, kromatografi gas merupakan metode terpilih karena kecepatan resolusinya yang tinggi dan mudah digunakan. Kromatografi gas relatif sederhana dan kurang menggunakan bahan, namun demikian metode ini mengharuskan senyawa yang dianalisa dapat diubah menjadi gas. Untuk itu, teknik derivasi sangat diperlukan. Derivasi dilakukan untuk mengubah suatu senyawa menjadi senyawa lain, sehingga senyawa tersebut memiliki sifat-sifat yang sesuai untuk dilakukan analisis menggunakan kromatografi gas. Komponen kimia dalam tanaman akan bervariasi dari satu organ ke organ yang lain. Demikian juga komponen tersebut akan terus berubah pada berbagai fase perkembangan suatu organ, misalnya komponen kimia dalam buah atau daun muda, setengah tua dan tua akan bervariasi. Sampai pada saat ini belum banyak diketahui tentang perubahan-perubahan komponen kimia dalam perkembangan tanaman daun sirsak. Berdasarkan hal-hal di atas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian menganalisis komponen kimia pada berbagai tingkat perkembangan daun sirsak menggunakan kromatografi gas. Boleh dilanjut?
Nah, di sini ada metode penelitian. Alat yang digunakan pada praktikum ini yaitu mortir, stopwatch, multivoltage, chromatography gas, timbangan analitik, tabung Eppendorf 2 ml, kontrifus, rak tabung, mikropipet, oven, dan pemanas air. Lalu ada bahan-bahan yang digunakan yaitu daun sirsak muda, daun sirsak setengah tua, dan daun sirsak tua, metanol, aqua bidestilata, heksan, dan betil demisetilin. Boleh lanjut? Nah, di sini ada prosedur penelitian. Pada pengambilan sampelnya, yaitu sampel daun sirsak diambil dari lingkungan perumahan PLN Baru, Kota Manado. Semua sampel diambil dalam keadaan segar dengan 3 kematangan, yaitu daun sirsak muda, daun sirsak setengah tua, dan daun sirsak tua. Lalu, yang kedua yaitu uji kadar air. Yang perlu dilakukan yaitu daun sirsak dipotong-potong kecil, dihancurkan dalam mortar, ditimbang sampel yang sudah hancur sebanyak 5 gram, dimasukkan ke dalam cawan kosong yang telah ditimbang, kemudian dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 105 derajat selama semalaman. Setelah kering dan dingin, kemudian ditimbang kembali cawan yang berisi sampel. Kadar air dihitung dengan persamaan berikut. Kadar air sama dengan berat sampel awal dikurang berat sampel akhir dibagi berat sampel awal dikali 100%. Lalu pembuatan sampel kering. Yang perlu dilakukan yaitu sampel daun sirsak dipotong kecil-kecil, kemudian ditimbang sebanyak 10 gram untuk masing-masing 3 tingkat umur daun, yaitu daun muda, daun setengah tua, dan daun tua. Sampel dimasukkan ke dalam cawan porselen, lalu dimasukkan ke dalam oven pada suhu 50 selama 3 kali 24 jam. Sampel yang telah kering ditimbang dan disimpan dan digunakan sebagai analisis selanjutnya. Boleh dilanjut? Nah, di sini ada persiapan sampel kering untuk pengujian kromatografi gas. Yang perlu dilakukan yaitu sampel daun sirsak kering ditimbang sebanyak 100 mg dan dimasukkan ke dalam mortar dan dihaluskan. Lalu ditambahkan 2 ml campuran metanol dan air. Perbandingan 4:1. Lalu pindahkan larutan ke dalam 2 ml tabung Eppendorf, kemudian divortex selama 5 menit. Lalu tabung Eppendorf disentrifus selama 15 menit, kemudian dipindahkan 100 ml ekstrak ke dalam tabung Eppendorf yang baru, kemudian ditiup dengan gas nitrogen sampai kering. Selanjutnya ditambahkan MTBS. Belum. Oke, saya lanjutkan. Selanjutnya ditambahkan MTBS TFA sebanyak 100. Lalu dipanaskan pada suhu 50 derajat Celcius selama 1 jam. Selanjutnya ditambahkan aquades sebanyak 200 ml, lalu dikocok-kocok dan ditambahkan lagi heksan sebanyak 200, lalu dikocok dan disentrifus kembali selama 15 menit. Bagian atas diambil lalu dimasukkan ke dalam tabung Eppendorf baru, lalu diuji menggunakan kromatografi gas. Dan terakhir yaitu kondisi kromatografi gas. Yang perlu dilakukan yaitu sebanyak 1 mikroliter sampel diinjeksi ke dalam kromatografi gas. Kondisi alat yang digunakan yaitu suhu ruang sampel 290 derajat Celcius, tekanan ruang injeksi sampai 1000. Suhu detektor 290, suhu kolam didiamkan pada temperatur 100, kemudian dinaikkan secara bertahap dengan kenaikan 10 sampai 240 selanjutnya. Suhu 240 dipertahankan selama 10 menit. Kolom adalah RTX wax
Panjang kolom 30 meter, ketebalan lapisan fase diam yaitu 0,25 mikron, diameter kolom 2,5 mm. Baik, selanjutnya penjelasan akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Weni. Weni, dipersilakan. Terima kasih. Baik, makasih Tania. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu hasil dan pembahasan. Next. Hasil pengujian kadar air pada daun sirsak. Kadar air sampel daun sirsak sebesar sekitar kurang lebih 3,98%. Hasil pengujian ini telah memenuhi persyaratan Simplisia oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 661. Bahwa kadar air Simplisia yang standar yaitu kurang dari 10%. Hasil kromatografi gas, hasil analisa komponen kimia pada daun sirsak dapat dilihat pada gambar 3, 4, dan 5. Dari gambar tersebut terlihat bahwa teknik kromatografi gas dapat digunakan untuk analisis komponen-komponen kimia yang ada dalam daun sirsak muda, daun sirsak setengah tua, dan daun sirsak yang tua. Next. Berikut gambar dari hasil kromatogram yang didapatkan pada 3 sampel tersebut. Ada gambar yang ketiga, yaitu kromatogram sampel daun sirsak muda yang menggunakan pelarut metanol. Terdapat 13 puncak senyawa yang teretensi. Pada gambar 4, kromatogram sampel daun sirsak setengah tua menggunakan pelarut metanol. Terdapat 11 puncak senyawa yang teretensi. Selanjutnya, pada gambar 5, terdapat kromatogram sampel daun sirsak yang tua menggunakan pelarut metanol. Terdapat 14 puncak senyawa yang teretensi. Pada gambar di atas, terdapat 2 puncak besar yang terlihat pada awal waktu retensi. Puncak yang pertama dan kedua adalah pelarut dan senyawa derivatasi yang tidak terurai secara baik. Puncak-puncak selanjutnya adalah senyawa yang terkandung dalam daun sirsak. Pada gambar di atas, terdapat 13 puncak pada daun sirsak muda, 11 puncak pada daun sirsak setengah tua, dan 14 puncak pada daun sirsak yang tua. Next. Berikut tabel hasil pengujian kromatogram. Pada puncak yang keempat, pada daun sirsak muda, di waktu retensi 5,86, presentasi yang dihasilkan yaitu 5,98. Pada daun sirsak setengah tua, di nomor puncak yang ketiga, itu presentasi yang dihasilkan itu 9,14. Selanjutnya, pada daun sirsak yang tua, nomor puncak yang pertama, waktu retensinya 3,41, presentasinya 3,24. Pada puncak yang kedua, waktu retensinya 4,1, presentasinya 34,62. Pada puncak yang ketiga, waktu retensinya 4,2, presentasinya 17,12. Pada puncak yang keempat, waktu retensinya 5,85, presentasinya 2,06. Pada puncak yang ketujuh, pada puncak yang keenam, waktu retensinya 6,8, presentasinya 7,7. Pada puncak yang ketujuh, waktu retensinya 7,6, presentasinya 6,78. Pada puncak yang ke-8, waktu retensinya 7,72, presentasinya 3,46. Pada puncak yang ke-10, presentasinya 4,33. Pada puncak yang ke-11, waktu retensinya 9,39, presentasinya 4,63. Pada puncak yang ke-12, waktu retensinya 9,7, presentasinya 1,85. Pada puncak yang ke-15, waktu retensinya 10,97, presentasinya 5,61. Pada puncak yang ke-19, waktu retensinya 12,53, presentasinya 4,21. Pada puncak yang ke-20, waktu retensinya 12,56, presentasinya 1,35. Pada puncak yang ke-21, waktu retensinya 13,94, presentasinya 3,67. Next. Hasil analisis komponen kimia pada daun sirsak. Dari tabel 1 ini, terlihat bahwa luas area dari komponen-komponen kimia dalam sampel daun sirsak muda
daun sirsak setengah tua dan daun sirsak yang tua sebagai berikut, yaitu 190765, 158580, dan 30-939. Hal ini menunjukkan total kandungan senyawa dalam daun sirsak muda lebih tinggi dari dalam kandungan setengah tua, sedangkan pada daun yang tua relatif lebih rendah pada daun sirsak muda. Senyawa-senyawa yang paling tinggi mempunyai luas area atau konsentrasi berturut-turut adalah senyawa yang mempunyai waktu retensi 12,56 menit, 9,39 menit, 10,08 menit, dan 13,94 menit. Pada daun sirsak yang setengah tua, senyawa-senyawa yang mempunyai luas area tertinggi berturut-turut adalah senyawa yang waktu retensi 9,44 menit, 7,67 menit, 10,19 menit, dan 14,0 menit. Pada daun sirsak yang tua, senyawa-senyawa yang paling tinggi adalah senyawa-senyawa yang mempunyai waktu retensi 4,1 menit dan 4,2 menit. Komponen kimia dalam waktu retensi 9,44 menit mempunyai kandungan yang tertinggi pada daun sirsak setengah tua. Konsentrasinya berkurang pada daun muda dan daun tua. Namun demikian, komponen ini berkurang sangat signifikan pada daun muda dan semakin lebih kecil pada daun yang tua, yaitu luas areanya 24.337, 24.255, dan 4.427. Komponen kimia dalam waktu retensi 10,08 menit pada daun yang muda dan konsentrasinya berkurang pada daun setengah tua dan menghilangkan pada daun tua. Luas areanya yaitu 20.969 dan 17.035. Next. Komponen kimia pada daun sirsak muda dengan waktu retensi 13,94 menit, konsentrasinya sedikit menurun pada daun sirsak setengah tua dan menurun sangat drastis pada daun sirsak yang tua. Dengan luas areanya yaitu 17.699, 15.951, dan 12.209. Komponen kimia pada daun muda dengan waktu retensi 7,62 menit mempunyai luas area 13.073. Konsentrasi ini relatif lebih kecil daripada dalam daun setengah tua, tetapi masih lebih tinggi luas area dari dalam daun sirsak yang tua. Komponen kimia dengan waktu retensi 4,1 menit adalah komponen kimia terbesar pada daun sirsak yang tua, tapi tidak terdapat pada daun sirsak muda dan daun sirsak yang setengah tua. Dari uraian-uraian di atas, terlihat bahwa konsentrasi dari berbagai komponen kimia dan dalam daun sirsak berubah-ubah dalam daun sirsak yang muda, setengah tua, dan yang tua. Namun demikian, dapat dikatakan bahwa komponen kimia dalam daun sirsak relatif lebih tinggi konsentrasinya. Namun demikian, penelitian ini belum dapat mengidentifikasi komponen-komponen kimia yang terdapat dalam tingkat perkembangan daun, sehingga ditemukan analisa yang lebih lanjut dengan menggunakan GCMS untuk menentukan senyawa-senyawa lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Julianti Pramita. Kepada Julianti Pramita dipersilakan. Terima kasih. Selanjutnya kesimpulan. Yang pertama, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode kromatografi gas dapat digunakan untuk menganalisis komponen-komponen kimia pada daun sirsak. Yang kedua, kandungan komponen kimia dalam daun sirsak berubah-ubah sesuai dengan tingkat perkembangan umur dari daun itu sendiri. Beberapa komponen kimia berkurang dengan makin tua umur daun. Sebagian komponen kimia meningkat pada daun setengah tua dan akan menurun pada daun yang tua. Sebagian lagi komponen kimia tidak berubah pada daun muda dan setengah tua tetapi berkurang pada daun tuanya. Selanjutnya. Minyak atsiri adalah minyak yang berasal dari tanaman. Minyak atsiri dikenal juga dengan nama lain yaitu minyak eteris atau minyak terbang. Atau dalam bahasa Inggris yaitu ethereal oil atau volatile oil, yang biasanya dihasilkan oleh tumbuhan.
komponen yang mudah menguap sehingga membuat minyak atsiri biasa disebut sebagai minyak terbang. Di Indonesia sendiri memiliki berbagai jenis potensi besar untuk diolah menjadi minyak atsiri. Seperti tanaman serai wangi salah satunya. Tanaman ini dapat digunakan untuk membuat minyak atsiri karena pada jaringan parenkimnya terdapat sel kelenjar minyak. Minyak atsiri sendiri pada umumnya mengandung komponen kimia yang dibagi menjadi dua golongan, yaitu hidrokarbon dan oxygenated hidrokarbon atau hidrokarbon teroksigenasi. Nah, kandungan utama senyawa penyusun kimia dalam minyak serai wangi yaitu ada citronellol, dan juga geraniol. Kandungan dalam minyak serai wangi ini sendiri memiliki nilai ekonomi yang dapat ditingkatkan lagi dengan cara membuat senyawa turunan dari komponen utama dari minyak itu sendiri. Nah, nilai ekonomi yang tinggi ini dapat dijamin dengan hasil pengujiannya atau distandarisasi. Selanjutnya, pengujian pada minyak atsiri atau standarisasinya dilakukan untuk melihat kualitasnya, yang dimana dapat menggunakan metode kromatografi gas salah satunya. Metode kromatografi gas ini digunakan harus bisa menjamin pemisahan berbagai komponen yang terdapat dalam minyak serai wangi itu sendiri. Banyak metode kromatografi gas yang dapat diterapkan dalam pengujian minyak atsiri serai wangi, tetapi seringkali hasil yang didapatkan tidak sesuai. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya seperti faktor lingkungan, faktor alat yang berbeda, dan faktor pembuatan minyak atsiri itu sendiri. Sehingga perlu dilakukan optimasi terhadap metode tersebut. Metode yang tepat akan memberikan jaminan terhadap hasil analisis minyak serai wangi atau bahkan jenis minyak atsiri yang lain. Penelitian ini merupakan salah satu upaya dalam hal pengembangan minyak atsiri melalui metode analisis yang digunakan. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wulan Safitri. Baik, selanjutnya. Selanjutnya akan membahas mengenai metode penelitian. Adapun alat dan bahan yang akan digunakan yaitu alat instrumen Chromatograph Thermoscientific TREX 1300, sreng dan perangkat alat gelas. Bahan, sampel minyak atsiri serai wangi yang berasal dari perkebunan di Yogyakarta dan Kertasaring. Next. Adapun prosedurnya meliputi 1. Persiapan sampel. Sampel minyak yang diperoleh dari hasil pembelian disaring menggunakan kertas saring sehingga diperoleh sampel minyak yang bebas dari pengotor. Kemudian, pengujian minyak atsiri. Sampel minyak atsiri diambil sebanyak 1 mikroliter, kemudian diinjeksikan ke dalam sistem kromatografi gas dengan variasi pengaturan speed ratio 150, 153, 156, 159, 162 ml per min dan variasi kenaikan suhu open 2 derajat Celcius, 5 derajat Celcius, 8 derajat Celcius, 10 derajat Celcius, dan 15 derajat Celcius. Selanjutnya, penentuan resolusi. Penentuan resolusi yang dihasilkan antara puncak yang berdekatan ditentukan dengan menggunakan persamaan 1. Sesuai yang terdapat pada slide, rumus yang digunakan yaitu resolusi sama dengan waktu retensi analit A dikurang waktu retensi analit B dikurang waktu retensi analit A per 0,5 buka kurung lebar dasar puncak B dikurang lebar dasar puncak A. Next. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Kromatografi gas merupakan salah satu teknik pemisahan di mana solut yang mudah menguap dan stabil terhadap panas berpindah melalui kolom sebagai fase diam dengan kecepatan tertentu. Hasil penelitian ini tentang optimasi metode analisis minyak atsiri serai wangi menggunakan instrumen kromatografi gas atau GC. Diperoleh data kromatogram dari setiap metode uji yang berbeda. Hasil analisis yang diperoleh menunjukkan
Hasil yang berbeda-beda yang kemudian akan dibandingkan dengan hasil analisis dengan menggunakan kromatografi gas spektroskopi, massa sebagai acuan jumlah puncak. Perhitungan parameter dilakukan untuk mengevaluasi metode yang memberikan hasil pemisahan yang paling baik. Parameter hitung yang digunakan dalam penelitian ini adalah parameter resolusi atau RS yang menyatakan keterpisahan antara dua puncak yang berdekatan. Kromatogram yang diperoleh dari pengujian menggunakan kromatografi gas spektroskopis massa atau GCMS dapat dilihat pada gambar 1. Next. Nah, dapat dilihat dari hasil yang didapatkan bahwa kromatogram dari setiap metode variasi split dan kenaikan suhu open yang digunakan pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2 dan 3. Pada gambar 2 yaitu kromatogram hasil GC variasi split. Next. Dan pada gambar 3 kromatogram hasil GC variasi kenaikan suhu open. Nah, hasil kromatogram yang dihasilkan menunjukkan 20 puncak yang teridentifikasi dengan 3 puncak yang paling dominan. Variasi split, puncak utamanya terdapat pada puncak 3, puncak 5, dan puncak 7. Sedangkan pada variasi kenaikan suhu open, puncak utamanya terdapat pada puncak 3, puncak 5, dan puncak 6. Jumlah puncak yang dihasilkan ini sesuai dengan jumlah puncak yang dihasilkan dari hasil analisis kromatografi gas spektroskopis massa atau GCMS, sehingga secara umum metode yang diterapkan untuk analisis sudah sesuai. Adanya perbedaan waktu retensi pada gambar 1 dengan gambar 2 dan gambar 3 dikarenakan fase diam yang digunakan pada alat GC dan GCMS memiliki sifat yang berbeda, sehingga berpengaruh pada interaksi senyawa ketika proses pemisahan di kolom berlangsung. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Eriska. Eriska, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana pola kromatogram yang dihasilkan belum bisa menentukan metode yang paling tepat untuk digunakan dalam analisis minyak astiri serai wangi menggunakan kromatogram atau GC. Perhitungan secara kuantitatif perlu dilakukan untuk memastikan metode yang paling tepat, salah satunya dengan mencari nilai resolusinya. Dari perhitungan nilai resolusi inilah yang akan digunakan untuk menentukan metode manakah yang paling sesuai. Nah, pada perhitungan nilai resolusi ini diambil dari puncak-puncak yang dominan dari hasil kromatogram. Hasil perhitungan nilai resolusi ini dari parameter variasi split yang dapat dilihat pada tabel 1, sedangkan dari hasil perhitungan nilai resolusi untuk hasil kromatogram dengan variasi kenaikan suhu dapat dilihat pada tabel 2. Nah, bisa dilihat berikut tabel nilai resolusi antara puncak pada variasi split. Diambil dari puncak-puncak yang dominan dari puncak 1 hingga dan puncak 20. Dapat dilihat berikut tabel 2 nilai resolusi antar puncak pada variasi kenaikan suhu. Bisa dilihat variasi kenaikan suhu oven menggunakan suhu 2 derajat, 5 derajat, 8 derajat, 10 derajat, dan 15. Dan resolusi yang dipakai adalah puncak-puncak yang dominan, yaitu dari puncak 1 hingga puncak 20. Oke, hasil dan pembahasannya, nilai minimum dari resolusi adalah lebih besar dari 1,5. Hasil perhitungan nilai resolusi pada variasi split hanya nilai resolusi antara puncak 5 atau puncak utama dan puncak 6 yang nilai resolusinya di bawah 1,5. Sedangkan untuk puncak utama yang lain nilai resolusinya sudah di atas 1,5. Nilai resolusi pada variasi kenaikan suhu oven menunjukkan nilai resolusi puncak 5 dan puncak 6 pada variasi kenaikan suhu 5 derajat, 8 derajat, 10 derajat, dan 15 derajat. Masih di bawah 1,5. Sedangkan pada variasi kenaikan suhu 2 derajat, nilai resolusi di atas 1,5. Hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan polaritas antara senyawa yang terkandung dalam sampel dan fase diam yang digunakan. Titik didih senyawa juga berpengaruh karena titik didih yang saling berdekatan membuat senyawa pada sampel
tersebut tidak terpisah dengan baik akibat pengaturan kenaikan suhu oven yang terlalu tinggi. Hal ini disebabkan karena nilai resolusi yang didapatkan kecil atau kurang dari 1,5. Berdasarkan hasil nilai resolusi yang diperoleh dari setiap variasi metode yang digunakan memiliki perbedaan nilai resolusi. Sehingga penentuan penggunaan metode yang paling tepat dilihat dari metode manakah yang menghasilkan nilai resolusi dan luas area tertinggi untuk puncak-puncak utama tersebut. Metode variasi split yang paling tepat digunakan berdasarkan hasil perhitungan nilai resolusi adalah variasi split, yaitu 1,5 mili per min dan 159 mili. Sedangkan pada variasi kenaikan suhu oven yang paling tepat digunakan menggunakan suhu kenaikan suhu 2 derajat Celcius dan selanjutnya. Nah, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa variasi split dan variasi kenaikan suhu oven berpengaruh terhadap proses analisis minyak serai wangi ini. Secara kromatografi gas yang ditunjukkan adanya perbedaan nilai resolusi yang digunakan dari setiap variasi yang digunakan. Kondisi optimum metode analisis minyak serai wangi tersebut secara kromatografi gas berdasarkan penelitian yang telah dilakukan adalah menggunakan variasi split 159 mili atau 159 mili dan variasi kenaikan suhu oven sebesar 2 derajat Celcius. Nah, berikut daftar pustaka yang kita cantumkan, yang kita lampirkan. Oke, baik. Mungkin itu presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 1. Mungkin kurang dan lebihnya atau ada salah-salah kata ataupun salah-salah penyebutannya, mungkin bisa dimaafkan. Mungkin kita akhiri sampai sini. Jadi terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri sampai sini.